Bayangkan jika sebuah kerajaan besar hancur bukan karena musuh dari luar, melainkan karena luka lama dan dendam darah di dalam keluarganya sendiri yang tak pernah kering. Di tanah Pasundan, abad ke-8 yang gelap. Dua kerajaan bersaudara, Sunda dan Galuh, kembali saling mengintai di balik bayang-bayang Sitarung. Dan di tengah kabut pengkhianatan itu, muncul seorang raja bernama Banga, seorang penguasa yang memilih jalan paling berbahaya. Memotong tali darah dengan Galuh, dengan keris yang sudah lama haus darah keluarga. Tapi pertanyaannya, apakah ini banner-banner pembebasan atau kutukan baru yang akan menghantui tanah Sunda selama berabad-abad? Untuk memahami kegelapan Raja Banga, kita harus kembali ke masa ketika keseimbangan Sunda Galuh retak karena darah. Abad ke-8, di Jawa Barat, bukanlah zaman damai, melainkan panggung dendam keluarga yang tak pernah usai. Di balik tahta emas, tersimpan pengkhianatan, pembunuhan saudara, dan roh-roh leluhur yang tak tenang. Galuh lahir dari pecahan Tarumanegara yang berdarah. Sunda menjadi saudaranya di barat. Tapi ikatan itu selalu rapuh, seperti kain yang sudah robek. Konflik meledak setelah kematian Raja Sena. Tahta direbut paksa oleh Rahyang Purbasora melalui kudeta gelap yang dibantu mertuanya. Lalu muncul Sanjaya, balas dendam dengan darah, merebut kembali Galuh, tapi ia tak berani memerintah langsung. Takut kutukan keluarga mengejarnya ke Mataram. Ia menunjuk Tamperan sebagai boneka penguasa Sunda Galuh, sementara wilayah lain dibagi kepada sekutu yang siap menusuk dari belakang. Setelah Tamperan wafat, anaknya, Banga, tumbuh dengan bisikan dendam ayahnya dan luka lama keluarga yang tak pernah sembuh. Ia melihat Sunda bukan lagi saudara, melainkan tawanan di bawah bayang-bayang Galuh yang penuh tipu daya. Dalam naskah kuno Sunda yang tersembunyi, Tamperan digambarkan sebagai patih yang memegang kekuasaan di tengah lautan intrik istana. Hubungan darah kerajaan saat itu rumit sekali, penuh perebutan legitimasi, pernikahan politik beracun, dan dendam yang diturunkan antar generasi. Banga dibesarkan di tengah istana yang penuh mata-mata dan racun. Ia bukan pewaris biasa, melainkan simbol pemberontakan bangsawan Sunda yang muak dengan dominasi Galuh. Ia menjadi harapan gelap bagi mereka yang ingin memutus rantai darah yang sudah berubah menjadi belenggu. Dalam tradisi lisan Sunda yang jarang diceritakan, Banga digambarkan sebagai sosok keras, dingin, dan siap mengorbankan segalanya, termasuk saudara-saudara. Ketika kesempatan datang di tahun 759, ia tak ragu bergerak, meski harus melangkahi niat-niat ikatan keluarga. Sekitar tahun 759 Masehi, Raja Banga mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah dengan darah. Sunda dipisahkan secara paksa dari Galuh, bukan sekadar deklarasi, melainkan pemotongan tali darah yang disaksikan roh-roh leluhur. Sunda berdiri kembali sebagai kerajaan merdeka. Galuh tetap di timur, tapi keduanya kini saling membawa dendam baru sejak saat itu. Dua kerajaan bersaudara ini berjalan sendiri, tapi bayang-bayang satu sama lain tak pernah hilang. Pemisahan itu bukan akhir, melainkan awal persaingan dan pengkhianatan baru yang lebih dalam. Darah mereka tetap sama, tapi hati mereka sudah saling menusuk. Meski terpisah, Sunda dan Galuh berulang kali dipersatukan kembali lewat pernikahan politik yang penuh racun dan rencana pembunuhan tersembunyi. Sejarah terus berputar, bersatu dalam darah, pecah dalam dendam, lalu bersatu lagi untuk mengulang luka yang sama. Banyak yang menganggap Sunda Galuh hanya kerajaan kecil di Jawa Barat, padahal konflik gelap di dalamnya membentuk identitas Pasundan yang penuh luka. Pemisahan 759 Masehi membuktikan satu hal mengerikan. Kerajaan-kerajaan Nusantara rapuh dari dalam, mudah hancur karena ambisi keluarga sendiri. Mereka berdiri di atas keseimbangan tipis tahta, darah, dan legitimasi. Ketika retak, semuanya runtuh dalam kegelapan. Kisah Raja Banga adalah contoh nyata bagaimana satu keputusan penuh dendam bisa mengubah peta sejarah dengan harga yang mahal. Namun, ingat, sejarah Sunda Galuh abad ke-8 sangat gelap dan samar, karena banyak catatan sengaja dihapus atau disembunyikan. Yang tersisa hanyalah potongan naskah kuno, cerita lisan yang penuh hantu, dan interpretasi yang saling bertentangan. Nama Sanjaya,
Tamperan, Purbasora, dan Banga memang nyata. Tapi detail pengkhianatan di baliknya jauh lebih mengerikan daripada yang diajarkan. Raja Banga mungkin tak sepopuler Gajah Mada atau Ken Arok, tapi keputusannya pada 759 Masehi meninggalkan bekas darah yang tak pernah kering di tanah Sunda. Ia memilih memerdekakan kerajaannya, meski harus memotong urat nadi saudaranya sendiri. Dan dari situ, lahirlah babak baru Pasundan yang penuh bayang-bayang. Tahta, darah, kutukan, dan kerajaan yang tak pernah benar-benar bebas dari masa lalunya yang kelam. Mau tahu sisi yang lebih gelap lagi dari kerajaan-kerajaan kuno Nusantara? Kudeta malam hari, kutukan tahta, dan rahasia darah yang disembunyikan selama berabad-abad? Like, share, dan ikuti untuk cerita-cerita yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sumber sejarah dan referensi tentang kerajaan Sunda dan Galuh, termasuk Carita Parahyangan, Naskah Wangsakerta, dan prasasti kuno, dari peneliti seperti Adja dan Saleh Danasasmita.